Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Secara sederhana, sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yuk, kita simak penjelasan lebih lengkapnya mengenai tahap sintesis protein. Sintesis protein itu ada 2, yaitu transkripsi, yang artinya menerjemahkan DNA menjadi mRNA, dan juga translasi, yaitu penerjemahan mRNA menjadi protein. Transkripsi tempat berlangsungnya proses transkripsi yaitu di nukleus. Ada 3 tahapan dalam proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi pada saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada GNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Dan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma, yaitu tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga dapat disederhanakan, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk menjadi protein. Hal yang harus diingat yaitu pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berpasangan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berpasangan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berpasangan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berpasangan dengan G pada tRNA. Sama dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan. 1. Inisiasi, 2. Elongasi, dan 3. Terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon.
Selanjutnya, asam amino yang baru akan dibawa ke daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian, daerah A akan ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi jika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Terima kasih.